Kita borikok ya. Melembutkan hati gitu ya, kita borikok itu melembutkan hati. Maksudnya melembutkan hati itu supaya hidayah bisa masuk, mudah masuk ke dalam hati. Nah di awal itunya ini melembutkan hati itu supaya hidayah itu mudah masuk ke dalam hati. Tidak seperti orang kafir itu yang disebutnya summa qasat qulubuhum, itu hatinya keras. Susah petunjuk hidayah untuk masuk ke dalam hati. Bab 24. Bab kemarin itu bab hifzil lisan ya, bab memelihara ucapan dari ya yang tentu yang buruknya, yang memelihara lisan dari yang buruk. Dengan hadis yang keempat, kelima di bab kemarin yang tentang menjaga lisan itu, mengucapkan satu kata saja yang Allah tidak suka gitu ya, itu akan menyebabkannya masuk neraka sejauh antara timur dan barat. Apalagi ya kalau kebetulan juga bersejalan ya, sejalan dengan pembahasan di Cikur lah. Pembahasan tentang asidku itu ya, benar. Artinya benar itu berbuat yang benar, berkata yang benar gitu ya. Di mana kalau dalam bahasa Arab itu jadi soleh, bahasa Arabnya. Solih itu asal nama, solih itu beres. Jadi amal soleh itu amal yang beres, harus yang benar berarti amalnya. Ya, amal itu ucapan dan perbuatan, itu kalau amal jasad. Di dalam asidku itu ya, asidku tentang benar itu hadis pertamanya itu apa redaksi hadisnya itu, Rasulullah itu memerintahkan lah ya, lakukan dan biasakanlah, artinya berbuat dan berkata yang benar ya, karena yang benar itu membawa kepada kebaikan dan kebaikan itu membawa ke surga. Nah sebaliknya yang ini ya, hifdzul lisan, jauhilah ucapan yang buruk ya, yang buruk, yang ya dusta gitu, yang dusta, jangankan dusta sudah pasti ya. Jauhilah ucapan dan perbuatan yang buruk, karena keburukan itu karena akan membawa kepada keburukan, dan keburukan itu membawa ke neraka. Kalau di bab 23 yang kemarin, nah ini tentang satu hal berarti ya dari amal, yaitu berbicara. Khusus gitu ya, di bab yang kemarin itu babu hifzil lisan, menjaga ucapan, menjaga bicara, menjaga omongan. Tentu yang dijaga itu supaya tidak berbicara yang buruk ya, karena keburukan itu tadi membawa ke neraka. Di hadis ini dijelaskan bahkan keburukan berbicara itu meskipun yang diucapkannya hanya satu kata, tapi kalau itu hal yang buruk, Allah tidak ridho, maka akan memasukkannya ke dalam neraka sejauh timur dan barat. Kalau di hadis At-Tirmizi, memasukkannya ke dalam neraka selama 70 tahun gitu. Padahal yang diucapkannya hanya satu kata. Arti amat sangatnya, dan juga pernah saya sampaikan di dalam bab tentang memelihara lisan itu, karena berbicara itu ternyata kan amal yang paling banyak dibandingkan dengan amal manapun ya.
Berbicara itu adalah amal yang paling banyak. Ya, bisa jadi boleh disebut itu amal yang paling harus diwaspadai. Ya, bahkan di hadisnya kemarin kan, padahal orangnya sendiri tidak sadar dia sudah mengucapkan kata yang buruk. Dia mengucapkan hal yang buruk, tetap saja akibatnya ada disebutkan masuk neraka sejauh timur dan baratnya. Di dalam hadis At-Tirmizi itu masuk neraka selama 70 tahun. Nah, sekarang bab yang baru ya. Babul bukai, bab ke-24-nya sekarang. Babul bukai min khosyatillahi azza wa jalla. Bab menangis karena takut kepada Allah azza wa jalla. Nanti di bab 25-nya, bab 25-nya babul khaufi minallah. Jadi ini bab menangisnya sekarang. Kalau di bab berikutnya nanti babul khaufi minallah, bab 25-nya bab takut kepada Allah. Ya, tentu hadisnya bedanya yang menunjukkan kalau sekarang ini bab menangisnya gitu ya, bab menangis karena takut kepada Allah. Nanti di bab 25-nya baru bab takut kepada Allah. Ya, hal seperti ini ya, yang melembutkan hati dengan makna yang tadinya. Melembutkan hati itu supaya itu hidayah, petunjuk, tuntunan itu mudah masuk itu ke dalam hati. Hati itu mudah menerima itu hal yang demikian. Ya, tidak menjadi keras hati ya, dalam arti ya sulit itu untuk menerima hidayah, nasihat, tuntunan. Nah, bab ke-24-nya babul bukai min khosyatillahi azza wa jalla. Ini dalam bab ini hadisnya hanya satu. Dan hadisnya juga hadis yang populer ya. Kita baca dulu hadisnya nih ya. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala sab'atun yuzilluhumullahu fi zillihi rajulun zakarallaha fafadat ainahu. Dari Abu Hurairah, semoga Allah meridhoinya, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, 7 golongan, 7 macam orang yang akan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam naungannya. Rajulun zakarallahu fafadat ainahu. Seseorang yang mengingat Allah kemudian 2 matanya berlinang, itulah, kemudian air matanya berlinang, atau kemudian 2 matanya mengalirkan mengalirkan darah gitu. Itu aja terjemahnya. Rasulullah bersabda 7 macam orang, tapi di sini yang disebut 1 itu, padahal hadis ini populer nih ya. Hadis ini populer, hadis ini tentang 7 golongan, 7 macam orang yang akan mendapat perlindungan dari Allah pada hari kiamat. Nah, salah satunya ini disebut. Nah, ini potongan, dipotong berarti hadisnya nih. Ya, dipotong nih hadisnya, hanya diambil yang berkaitan dengan pembahasan sekarang, yaitu tentang menangis karena takut kepada Allah. Ini di dalam Sahih Bukhari juga, ya, di dalam Sahih Bukhari juga nih. Hadis ini diriwayatkan di beberapa tempat nih oleh Imam Al-Bukhari di dalam beberapa bab yang berbeda. Di antaranya di dalam pembahasan tentang masjid.
Karena di antara 7 golongan orang itu ada orang yang di antara 7 golongan itu adanya salah satu golongannya adalah orang yang hatinya terkait dengan masjid. Kemudian ada juga di dalamnya orang yang tahjir namanya ya, yaitu menunggu datang ke masjidnya. Kalau kesannya, katakanlahnya bukan kesannya sih ya, karena kalau di zaman Rasulullah SAW itu apabila datang waktu sholat, kalau menyebut sholat berjamaah gitu pasti berjamaah di masjid gitu ya. Nah, salah satunya adalah orang yang datang lebih awal ke masjid, kemudian diam di dalam masjid menunggu itu hingga sholat wajibnya gitunya dikerjakan secara berjamaah. Nah, ini hadisnya yang 7 kelompok orang ya di dalam Sahih Bukhari, diantaranya nih di dalam bab man jalasa fil masjidi yantazirus sholata wa fadlul masajid. Ini hadis ini oleh Imam Bukhari dimasukkan ke dalam bab man jalasa fil masjidi yantazirus sholat wa fadlul masajid. Bab orang yang duduk di dalam masjid menunggu pelaksanaan sholat, wa fadlil masjid wasajid, dan keutamaan masjid. Nah, hadisnya yang ininya an Abi Hurairah anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala. Nah, kita baca terjemahan saja nih di sini nih ya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, ada 7 golongan manusia yang akan mendapat naungan Allah pada hari yang tidak ada naungan kecuali naungannya. Naungan perlindungan itulahnya maksudnya nih ya, tidak ada hari tidak ada naungan. Ya, tidak ada naungan perlindungan kecuali naungan atau perlindungannya. 1, pemimpin yang adil. 2, pemuda, anak muda yang menyibukkan dirinya dengan ibadah kepada Allah. 3, seorang laki-laki yang hatinya terpaut dengan masjid. Nah, ini yang ini nih ya, yang dimaksud dengan hatinya yang terpaut dengan masjid itu, yaitu orang yang suka datang lebih awal ke masjid sebelum waktu sholatnya datang ya, atau sebutannya tahjir. Kemudian yang keempat, 2 orang yang saling mencintai karena Allah. Mereka tidak bertemu kecuali karena Allah, dan mereka tidak berpisah kecuali karena Allah. Kemudian yang kelima, seorang laki-laki yang diajak berbuat maksiat oleh perempuan, lalu dia menolak dengan alasan gitunya, dengan alasan aku takut kepada Allah. Kemudian yang keenam, seseorang yang bersedekah dengan menyembunyikannya hingga tangan kirinya tidak mengetahui apa yang diinfakkan oleh tangan kanannya. Ini kiasan gitu ya dari tidak riya gitu, sampai dengan bahasa kiasan demikian itu, tangan kanannya memberi, tangan kirinya saja tidak tahu. Kemudian yang terakhir adalah seseorang yang ingat kepada Allah. Kalau di sini disebutnya
rajulun zakarallaha kholian fafadat ainahu, seseorang yang mengingat atau ingat Allah kholian itu bisa sendirian, ketika sedang sendirian, ataupun makna kholian di hadis ini ada kata kholian itu ya, atau kholian itu lepas dari selain Allah. Artinya meskipun sedang banyak orang lalu dia ingat kepada Allah menangis, ya tetap saja menangisnya itu karena takut kepada Allah. Beda lagi dengan yang apa namanya acara muhasabah, gitu kan, menangis bareng. Apa semuanya karena takut karena Allah? Enggak, itu mah takut gelap. Karena kan dimatikan dulu lampunya, semuanya nangis. Nah sugante sieun ku Allah, sieun ku poek kata. Karena takut gelap menangisnya. Dan bisa jadi kalau yang seperti itu ya, bisa jadi kalau yang seperti itu ya, yang demikian itu kan memang direncanakan, menangisnya itu direncanakan, diacarakan. Semuanya yang datang itu memang mau sudah ada di dalam benaknya itu bahwa nanti itu akan demikian. Ya itu menangisnya itu karena terbawa suasana kalau yang itu. Nah kalau yang ini kan harus asli itunya, itu muncul dari dalam, sebutnya kan dari dalam lubuk hatinya. Dia menangis itu karena takut kepada Allah. Nah ini ya yang 7 golongan ini ya populernya. Kita cari salah satu atau salah duanya. Sugan atau orang teh salah satu dari yang 7. Karena kan di awal hadisnya jadi ada 7 golongan manusia yang akan mendapat naungan atau perlindungan Allah pada hari tidak ada naungan atau perlindungan kecuali naungannya. Nah kalau tidak masuk ke dalam salah satu, wah celaka. Ya celaka berarti kan tidak akan mendapat, kan tidak ada perlindungan naungan kecuali perlindungan atau naungan dari Allah. Nah, kalau tidak masuk ke salah satu dari 7 orang ini, siapa yang mau melindungi pada hari kiamat gitu kan? Pada hari kiamat, pada hari tidak ada naungan kecuali naungan atau perlindungan dari Allah. Kita lihat sekali lagi dari yang 7. 1, pemimpin yang adil. Adil nggak ya? Oh pemimpin ini jangan dikira hanya raja, presiden, bukan kan? Ya yang namanya pemimpin itu kan bukan hanya selevel seorang raja, presiden, pemimpin apa namanya lah, organisasi misalnya atau apa. Jadi ini sudah agak lama juga sihnya pembahasan bab ini sebetulnya hadis ini. Nah Rasulullah SAW menyabdakan kullukum ra'in. Setiap individu itu adalah pemimpin. Nah di hadis ini kan 7 golongan yang akan mendapat perlindungan Allah itu adalah 1 pemimpin yang adil. Nah di salah satu hadisnya Rasulullah menyabdakan kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap individu manusia itu adalah pemimpin, dan setiap pemimpin artinya setiap individu berarti kan akan ditanya tentang kepemimpinannya. Nah kalau seseorang yang masih sendiri lah gitunya, seseorang yang masih sendiri, gue banget jadi nanti. Kalau saya pemimpin siapa? Kalau orang yang masih sendiri gitu memimpin siapa? Ya memimpin dirinya. Ya kan memimpin memimpinnya memimpin dirinya, itu mau dibawa, mau diarahkan, mau dibagaimanakan dirinya.
Kalau semacam yang levelnya tinggi gitunya, levelnya tinggi itu maksudnya seorang pemimpin seperti seorang presiden, seorang raja. Nah, ini berarti akan ditanya rakyatnya berapa orang? 1 miliar seperti di Cina teh. Walah dikumahakeun tah. Diarahkan kemana rakyatnya? Dia akan ditanya bagaimana dia memimpin, itu artinya kan mengarahkan, membawa, membentuk gitu kan masyarakatnya itu menjadi masyarakat seperti apa. Nah kalau yang seperti itu kan bukan ya, tapi setiap individu adalah pemimpin. Kullukum ra'in. Setiap dari kalian, ya kullu kan semua, seluruh berarti tanpa kecuali. Setiap individu adalah pemimpin. Dan setiap pemimpin akan ditanya gitu, dihisab, dimintai tanggung jawab tentang kepemimpinannya. Bahkan yang terakhir ya, saya ingat di hadis yang di hadisnya Rasulullah menyebut bahkan seorang gembala juga dia akan ditanya bagaimana dia memimpin kambingnya, dia memimpin gembalanya. Satu, ini kita mau introspeksi diri lah gitunya dari hadis ini, karena hadis ini kan menyebutkan di awalnya nih akan terbagi menjadi 7 kelompok orang gitunya, yang mendapat perlindungan dari Allah pada hari kiamat. Kalau tidak masuk ke dalam salah satu dari yang 7, wah berarti ya celakalah, tidak akan ada perlindungan dari Allah. Yang satu, pemimpin yang adil. Yang kedua, pemuda atau orang yang masih muda gitunya, yang menyibukkan dirinya dengan ibadah kepada Allah. Ieu nu soleh ti budak nu kuduna mah jadi jelema teh. Kuduna mah ieu teh soleh ti budak lewat nomor 2 mah bae lah, masih ada 6, tenang. 2 kita geus henteu jadi pemimpin teu adil. Aduh jadi pemimpin teu adil. Nah, kemudian arti adil itu apa? Ya ulah siga hakim nu nggak gantung tukang celep karunya. adil secara karunya lu eta menurut salah digantung atau jadi itu adil. 3, tayeunya seorang laki-laki yang hatinya terpaut dengan masjid, yaitu tadi maksud nantinya ini oleh Imam Al-Bukhari. Hadis ini dimasukkan di dalam bab ini yang saya baca ini, di bab ini ya, orang yang diam di dalam masjid menunggu sholat dilaksanakan. Ini kan yang disebut tahjir. Ternyata ini salah satu keutamaan tahjir itu adalah salah satu nih dari 7 orang yang akan mendapat perlindungan dari Allah. Nah, sugan eta atuh da ieu bisa ieu mah. Ya bisa itunya untuk dilakukan lah gitu. Bisa itu untuk dilakukan, yaitu tahjir sebutannya ya. Yaitu bersiap sebelum waktu sholatnya datang. Itulah bersiap sudah bersiap nih sebelum waktu sholatnya datang. Ya, artinya sebelum waktu sholatnya tiba sudah wudhu lebih dahulu kan. Nah, dengan wudhu terlebih dahulu nanti banyak amalan yang bisa dilakukan, syukurul wudhu dan seterusnya lah. Kalau kalau di masjid itu kan berarti pasti selalu bisa tahiyatul masjid. Dengan begitu saja ini 2 sholat berarti selalu bisa gitu ya. Kalau wudhunya dikerjakan sebelum waktu sholatnya datang, syukurul wudhu selalu bisa. Tahiyatul masjid berarti selalu bisa, karena masuk masjid kan belum waktu sholat. Meskipun tahiyatul masjid itu boleh meskipun datangnya setelah azan, tapi bisa jadi kesempatannya begitu ya. Jadi tidak ada kalau datang ke masjidnya
Dari rumahnya setelah beres azan datang ke masjid qomat. Tahiyatul masjid kan jadi nggak bisa. Nah, tapi kalau datangnya datang ke masjidnya sebelum waktu sholatnya tiba, pasti selalu bisa, artinya selalu kebagian. Syukurul wudu, tahiyatul masjid, pasti selalu bisa. Dan tentunya ini bukan hanya bagi laki-lakinya, tahjir itu pokoknya ya perempuan juga bisa bersiap sebelum waktu sholatnya datang. Nah, ternyata itu salah satunya dari kelompok darinya apa namanya 7 kelompok orang. Yang berikutnya 2 orang yang saling mencintai karena Allah, tidak bertemu kecuali karena Allah, tidak berpisah juga kecuali karena Allah. Yang ini ya mencintai karena Allah itu artinya landasannya, dasarnya saling mencintai itu karena Allah, yaitu muatannya agama. Berarti kalau saya mencintai karena Allah berarti silaturahmi. Ya, kalau mencintai karena Allah itu berarti silaturahmi, artinya masing-masing itu kalau landasannya agama pasti akan mengarahkan gitu kan, mengarahkannya kepada hal-hal yang baik, pasti kepada hal-hal yang karena ilmu lah sebetulnya teh, kepada keimanan, kepada ilmu, itu kepada rahmat Allah. Itu yang dimaksud singkatnya lah, mencintai karena saling mencintai karena Allah itu landasannya dan muatannya pun itunya saling mencintai itu karena agama. Landasannya agama, muatannya agama. Kemudian yang yang berikutnya adalah seseorang yang intinya sih benang merahnya ya, ketika diajak berbuat dosa dia menolak dengan alasan takut kepada Allah. Jadi ada peluang, berartinya sebutlah ada peluang, ada kesempatan untuk berbuat dosa tapi tidak mau melakukan dengan alasan takut kepada Allah. Kemudian yang berikutnya yaitu yang ini nih yang berinfak ikhlas, artinya ya ini kan kiasan bahasanya, karena bukan tidak boleh itu kan kalau berinfak bersodako gitu sengaja dilakukan di hadapan orang lain, itu bukan nggak boleh. Yang tidak boleh itu kan riya. Jadi bahasa kiasan dari ikhlas. Tangan kanan, ketika tangan kanannya memberi, tangan kirinya saja tidak mengetahuinya. Kemudian yang ini sih sekarangnya yang terakhir, yaitu orang yang kalau ingat Allah itu sampai menangis. Ya, kalau ingat Allah itu sampai menangis. Nah, dari yang 7 itu ya silahkan pilih. 7-7-nya juga boleh. Jadi kemungkinannya wah mantap, berarti sebagai seseorang yang adil kan, adil itu artinya kan benar. Ya, adil itu artinya kan benarnya. Tadi kan yang disebut pemimpin berdasarkan sabda Rasulullah sendiri kan, setiap individu, setiap manusia itu adalah pemimpin. Jadi dilihat dari segi sebagai pemimpinnya adil, kemudian yang lainnya juga sampai yang 7. Artinya itu mau ditempatkan di kelompok manapun. Dari yang 7 itu ya, dari yang 7 itu semuanya memenuhi kriteria. Nah, yang dimuat, yang dimasukkan itu oleh Imam Al-Bukhari ya di dalam bab sekarang ini ya hanya ini saja. Jadi ini potongan, ini hadisnya dipenggal gitunya, dipotong oleh Imam Al-Bukhari, dan yang dimasukkan di dalam bab sekarang ini dalam Kitabur Riqaq sih kan judul besarnya. Ya, ini kan metode Imam Bukhari. Ini judul besarnya kan Kitabur Riqaq gitu ya, tentang melembutkan hati. Nah, di bab ke-24 ini Imam Bukhari nya mengambil
mengambil gitu apa namanya tentang menangis karena takut kepada Allah. Saya ingat ini juga nih hadis yang ini Ibnu Mas'ud, ya, Ibnu Mas'ud itu seorang sahabat termasuknya salah satu seorang sahabat yang masuk Islam sejak awal di Mekah. Termasuk sahabat yang sering mengalami intimidasinya dari kaum Quraisy. Dan kemudian Ibnu Mas'ud ini menjadi ulama lah, banyak sekali statementnya dari Ibnu Mas'ud lahnya tentang ini, tentang apa namanya ya, tentang apa di agama Islam ini. Nah diantaranya yang ini ya. Diantaranya yang menyebutkan orang yang pasti mendapatkan Lailatul Qadar, orang yang dipastikan mendapatkan Lailatul Qadar itu adalah orang yang tidak dawam kontinu konsisten, yaitu orang yang konsisten mengerjakan sholat malam. Ibnu Mas'udnya mengatakan demikiannya. Ternyata benar itu demikian. Tadi amal disebutnya amal pokok untuk bisa meraih Lailatul Qadar itu adalah sholat malam. Tapi bukan hanya sholat malam yang dikerjakan pada waktunya malam tersebut, malam Lailatul Qadar. Artinya tidak bisa didadak, karena kan Lailatul Qadar itu sudah disebutkan oleh Rasulullah SAW itu adanya pada malam-malam ganjil 10 hari terakhir. Jadi sholat malamnya itu ya nanti saja pada malam-malam ganjil tersebut. Sholat malamnya itu katakanlah ditujukan untuk meraih Lailatul Qadar, ya bisa. Jangankan yang hanya malam ganjilnya saja mengerjakan sholat malam, karena Lailatul Qadar kan ada di malam ganjil. Atau bulan Ramadan saja, sholat malamnya sepanjang bulan Ramadan itu kan tidak pernah ditinggalkan. Sholat tarawih namanya ya, kalau sholat tarawih itu 1 bulan penuh tidak pernah ditinggalkan. Sementara begitu masuk bulan Syawal langsung berhenti mengerjakan sholat malamnya sampai bertemu dengan Ramadan berikutnya. Tapi begitu masuk bulan Ramadan rajinlah sholat malam dengan maksud untuk meraih Lailatul Qadar. Nah itu gak bisa. Ibnu Mas'ud menyimpulkan, ya, makanya Ibnu Mas'ud menyimpulkan orang yang dipastikan meraih Lailatul Qadar itu orang yang mengerjakan sholat malam setahun penuh. Berarti setahun penuh itu berarti bukan mulainya dari Syawal, karena Lailatul Qadar adanya kan di bulan Ramadan. Berarti persiapannya dari bulan Syawal sampai bertemu dengan Ramadan berikut. Itu salah satunya pendapat lah, apa namanya itunya, kesimpulan tuh Ibnu Mas'ud menyimpulkan gitu, orang yang dipastikan mendapat Lailatul Qadar itu orang yang sholat malamnya konsisten. Ini ada kaitannya dengan silaturahmi, ternyata ada kaitannya dengan silaturahmi. Karena kan berdasarkan satu hadis, silaturahmi itu melapangkan, meluaskan, dan memperbanyak rezeki, serta memanjangkan umur. Nah kan yang dimaksud memanjang silaturahmi itu memanjangkan umurnya. Nah yang dimaksud memanjangkan umur kan bukan jatah hidup di dunianya ditambah, bukan. Yang disebut panjang umur itu adalah punya jariah pahala.
Itu orang yang panjang umur itu orang yang punya jariah pahala. Panjang umurnya dalam arti orangnya sudah meninggal karena jatah usianya sudah habis. Tapi karena punya jariah pahala, seolah-olah orang ini masih hidup dan terus beramal untuk mendapat pahala. Lalu panjang umur mah orang yang punya jariah pahala itu panjang umur. Jadi seolah-olah orang ini masih beramal dan mendapatkan pahala. Tanuk itu panjang umur mah, dan itu ada kaitan dengan silaturahmi memanjangkan umur. Itu meredaksi hadisnya, silaturahmi memanjangkan umur, yaitu mendapatkan pahala. Jadi banyak artinya kan, jadi banyak dapat pahala meskipun orangnya sudah tidak beramal, tapi terus dapat pahala, artinya kan jadi banyak punya pahalanya. Itu disebut panjang umur teh. Nah kemudian oleh Allah diberi ada satu malam yang namanya Lailatul Qadar, semakin banyak lagi pahalanya, panjang umur pisan. Berarti orang yang dapat Lailatul Qadar itu umurnya panjang pisan. Bisa dipahami nggak maksudnya? Orang yang dapat Lailatul Qadar itu umurnya panjang pisan berarti. Karena satu malam Lailatul Qadar itu lebih bahkannya yang dapat gitu disebutnya, orang yang dapat Lailatul Qadar itu dia punya pahala dari semua amal yang dilakukannya seumur hidup. Istimewa Lailatul Qadar artinya kalau dapat Lailatul Qadar berarti dia mendapatkan pahala yang lebih banyak dari yang sudah dia kerjakan seumur hidup. Coba menunggal tahun gitu kita dapat Lailatul Qadar, dapat pahalanya berapa banyak? Kalau umat terdahulu kan untuk dapat pahala banyak itu kan, untuk bisa memiliki pahala yang banyak kan Allah memberi jatah hidup yang lama. Tanu disebut silaturahmi memanjangkan umur itu artinya, nah kan makna silaturahminya apa? Jariah, berarti maksudnya silaturahmi itu supaya punya jariah pahala, karena menyambungkan orang ke rahmat Allah. Engke salasa eta beli ayeuna kudu nage atuh. Jadi we keun wae eta mukadimah we. Tadi Ibnu Mas'udnya, Ibnu Mas'ud itu diantaranya menyimpulkan demikian. Orang yang dipastikan dapat Lailatul Qadar itu kaitannya gitu, Lailatul Qadar panjang umur, berarti orang yang dapat Lailatul Qadar adalah orang yang dipastikan dapat Lailatul Qadar itu adalah orang yang sholat malamnya konsisten. Jadi kalau dihitung dalam setahun dia mah dalam setahun itu tidak pernah terlewat, terus mengerjakan sholat malam, pasti dapat Lailatul Qadar. Nah kemudian satu lagi ini ya tentang Ibnu Mas'udnya terkait dengan hal yang sekarang nih. Ibnu Mas'ud itu pernah di satu safar ya, pernah pada suatu safar. Kalau di hadis yang tadinya, di hadis ini yang dimuat lengkap oleh Imam Bukhari yang 7 kelompok tadi di bab tahjir lah intinya ya, bab keutamaan orang yang bersiap, tadinya orang yang bersiap lebih dulu sebelum waktu sholatnya datang. Itu kan sebelum waktu sholatnya datang sudah bersiap lebih dulu, artinya sudah wudhu, kemudian datang ke masjid, kemudian diam di masjid. Itu keutamaannya banyak. Nah diantaranya yang demikian, yang melakukan demikian itu salah satu dari 7 kelompok orang yang akan mendapat perlindungan dari Allah. Ya kalau tadi lengkapnya di dalam bab menunggunya atau keutamaan orang yang tahjir, menunggu, bersiap dan menunggu waktu sholatnya datang. Di sini ada kata warojulun zakarollaha kholian.
Nah ini secara lafadz sih ya, secara lafadz kata kholian tadinya itu bisa diartikan sedang sendirian. Sedang sendirian, artinya benar-benar bukan karena orang kan dia menangis kan. Kalau sedang sendirian kemudian dia ingat Allah lalu menangis itunya karena takut kepada Allah, ini murni berarti benar-benar dari dalam dirinya gitu ya, karena bukan pasti bukan karena orang lain, karena sedang sendirian. Nah pada satu kejadian tadinya tentang Ibnu Mas'ud, pada satu safar Ibnu Mas'ud itu sholat di atas sebuah batu lah gitunya, sholat di atas sebuah batu besar tentunya, yang bisa berartinya sebuah batu yang bisa dipakai untuk sholat. Ya, di dalam sholatnya itu Ibnu Mas'ud menangis. Ketika sholat di sananya pada kejadian tersebut, Ibnu Mas'ud menangis di dalam sholatnya. Setelah selesai ada yang bertanya di antara mereka itu yang safar saat itu melihat Ibnu Mas'ud menangis. Setelah selesai kemudian menanyakan, kenapa engkau menangis? Ya, kenapa tadi waktu sholat itu ya, kenapa menangis ketika sholat? Ibnu Mas'ud menjawab, apa salah, mungkin itulah kurang lebihnya ininya jawaban Ibnu Mas'ud, apa salah, apa tidak boleh kalau saya menangis itu karena takut kepada Allah? Kalau kamu tahu bulan saja menangis karena takut kepada Allah, padahal bulan itu pasti tidak punya dosa. Itu tah jawaban Ibnu Mas'udnya. Apa tidak boleh kalau saya ini menangis apa tidak boleh, apa salah kalau saya menangis karena takut kepada Allah? Kalau kamu tahu yang bulan saja menangis karena takut kepada Allah, padahal bulan tidak punya dosa. Nah, kalau di hadis yang tadinya itu ada kata kholian, seseorang yang ingat Allah ketika sendirian lalu kedua matanya menangis. Ternyata menangisnya itu min khosyatillah, hanya menangisnya itu karena takut kepada Allah. Kalau kejadian Ibnu Mas'ud tadi kan dia tidak sedang sendiri. Ya, Ibnu Mas'ud kan waktu di tadinya waktu sedang safar tidak sendirian, malah kan yang ada yang melihat dan mereka menanyakan kepada Ibnu Mas'ud, kenapa menangis waktu sholat? Kalau nggak salah waktu sujudnya Ibnu Mas'ud itu menangisnya itu waktu sujud. Yang ditanyakan itu kenapa waktu sujud tadi menangis? Jawabannya seperti tadi. Itu kan tidak sedang sendirian. Nah, maka makna kholian di sini bisa diartikan ketika sedang sendiri, ingat kepada Allah, kemudian dia menangis gitunya karena takut kepada Allah. Kalau ini berarti kalau ketika sedang sendirian sampai demikian, ini murni berarti benar gitu, karena bukan karena orang lain. Itu benar berartinya dari disebutnya itu muncul dari dalam hatinya. Ketika ingat Allah kemudian dia menangis karena takut kepada Allah atau ketika sedang sendirian, benar itu pasti menangis karena takut karena Allahnya. Tapi bukan artinya yang demikian itu hanya boleh atau hanya dibenarkan kalau sedang sendirian. Ya, Ibnu Mas'ud tadi juga sedang di depan kejadiannya lah Ibnu Mas'ud demikian tadi kan banyak orang. Ternyata Ibnu Mas'ud kan menjawab demikian, berarti kata kholian di situ bukan hanya diartikan ketika sedang sendiri, tapi di sini bersih itunya, murni benar-benar rasa takut
karena Allahnya itu benar-benar karena takut kepada Allah, bukan seperti yang tadi lah orang yang mengacarakan acara muhasabahnya. Emang ada yang takut? Enggak, semuanya itu karena didramatisirlah oleh hostnya. Oleh hostnya bicaranya pun seperti yang ya pokoknya didramatisir lah. Jeung bisaan di si bedol teh. Didramatisir bicaranya, ya Allah aku ini minta ampun karena banyak dosa dan sebagainya. Terpengaruhlah yang lain sampai menangis. Kemudian suasananya pun itu kan, suasananya pun diarahkan demikian. Lampunya sengaja dimatikan lalu diganti dengan lilin. Munti guling Pak anu paeh tak karunya. Coba lah lampu nanti guling tuluy parem. Wah, berarti anu paeh ya mah. Itu berarti babi ngepet begitu mah. Coba lamun lilin nanti guling tuluy paeh. Wah, ya anu paeh ya kira. Mun lilin parem dah. Kalau itu kan berarti didramatisir gitu kan. Ternyata kan setelah selesai acara tersebut bagaimana? Sok tanyakeun kan geus ngalaman. Hai deui gitu arora ces deui cara rengos deui. Wah, tadi naon atuh? Nah, itu berarti kan hanya bukan takut karena Allah tapi karena didramatisir. Bisa muncul yang demikian. Ya di dramatisir, oh komo nu hostna pemain sinetron mah wah jagoan pisan nanti tuh membuat suasana sehingga apa namanya yang bisa menyentuh bisa, tapi itu hanya untuk saat itu saja. Itu tidak murni berartinya. Ya, tidak murni menangisnya itu karena takut kepada Allah, bukan karena didramatisir kalau yang itu. Nah, hanya kalau yang yang menangis karena takut kepada Allahnya ketika sedang sendirian, nah ini asli berarti itu yang benar-benar datang dari dirinya. Tapi yang demikian itu kan bukan hanya bisa, bukan hanya boleh, bukan hanya dibenarkan kalau sedang sendiri, di depan orang juga bisa kejadian yang demikian seperti yang dialami oleh Ibnu Mas'ud tadi. Bukan karena banyak orang, bukan karena orangnya dia menangis karena takut kepada Allah. Ya, apalagi kalau melihat orang sekaliber Ibnu Mas'ud tadinya yang masuk Islamnya itu sejak awal, bahkan menjadi ulama gitu ya di kalangan para sahabat. Ibnu Mas'ud itu seorang ulama. Pantaslah gitunya kalau Ibnu Mas'ud itu bisa sampai kepada menangis gitunya karena takut kepada Allah. Rajulun zakarallaha fafadat ainahu, orang yang ingat kepada Allah kemudian kedua matanya gitu ya, kemudian menangis, atau di sini kedua matanya menitikan air mata. Nah, saya sih kan yang lebih ka dieu. Yang lebih ka dieu. Karena wajibnya dalam pembahasan apanya ya saya lupa lagi, dia belum lama juga nih tentang ini takut kepada Allah. Takut kepada Allah itu kan salah satu unsur yang wajib dimiliki oleh manusia. Wajibnya manusia itu wajib takut kepada Allah, artinya tidak boleh jadi manusia yang tidak takut kepada Allah, nekat berarti kalau demikian. Ya, tidak bolehnya menjadi manusia yang tidak takut kepada Allah. Wajib itu takut kepada Allah itu wajib. Dan ternyata rasa takut itu iya pan disebut nanti naon, rasa rasa semua sih ya, semua rasa ya, artinya rasa takut, rasa sedih, rasa gembira, rasa marah itu kan adanya di dalam hati. Nah nanti mesti lama tapi mesti jauh pembahasannya.
di dalam pembahasan tahzibul akhlak ya, salah satu penyakit hati itu adalah tidak takut kepada Allah. Itu salah satunya, salah satu penyakit hati itu adalah tidak takut kepada Allah. Itu dosa berarti, karena kan semua penyakit hati itu kan dosa. Mestinya rasa takutnya sampai seperti ini, berarti hanya ingat saja kepada Allah sudah. Katakanlah rasa takutnya itu sudah meliputi dirinya gitu, ketakutan yang besar, ketakutan yang luar biasa sampai ya menggigil, menangis, itulah kalau ingat kepada Allah. Nah, itu wajib dimiliki. Nah, kalau tidak demikian, keras berarti hatinya, gering tah hati teh. Kalau di dalam dirinya, di dalam hatinya itu tidak ada rasa takut kepada Allah. Nah, kalau dalam tahzibul akhlak itu hampir ke ujung teh pembahasan teh. Penyakit hati nomor 20 sekian lah gitu. Kan baru 9. Sekarang baru 9. Ke 29 kalau nggak salah, ke 20 sekian. Nah, itunya salah satu penyakitnya itu adalah tidak takut kepada Allah. Kalau nih cobanya, kalau kita dalam kajian tahzibul akhlak ya, itu kan yang dikaji itu ya, itu kan tentang penyakit hati kan, dimana dari namanya juga penyakit hati, adanya di dalam hati. Kalau penyakit-penyakit ini ada di dalam hati, maka ini akan muncul menjadi amalan anggota badan, baik ucapan ataupun perbuatan. Coba kita ulang lagi ini ya. Penyakit hati nomor 1 kan kufur. Ya, penyakit hati nomor 1 kan kufur. Kufur ini terbagi menjadi 2 gitu kan. Ada kufur i'tiqadi, kufur akidah. Inilah yang Allah sebut orang-orang kafir yang masuk neraka dan abadi, yaitu mereka yang tidak beragama Islam. Nah, itu penyakit di dalam hatinya itu kufur. Kemudian ada juga kufur amali. Ini kufurnya orang Islam. Ada kufur i'tiqadi, akidah. Kufur akidah berarti akidahnya sudah salah. Mereka menolak. Mereka tidak menerima akidah yang Allah tetapkan. Ini kufurnya orang-orang kafir yang masuk neraka dan abadi. Nah, kufurnya orang Islam itu adalah menganggap enteng urusan agama. Kalau ada penyakit hati yang ini, coba lihat prakteknya seperti apa amalannya. Dianggap enteng ya urusan agama teh. Karena itu kan yang muncul di amalan anggota badannya. Urusan-urusan agama itu dianggap enteng karena hatinya menganggap demikian, menganggap enteng urusan agama. Ya, terlihatlah di amalannya. Kemudian yang kedua, bodoh, gitu kan, penyakit hati itu bodoh. Ya, tinggal liwe amalan narin on kumaha. Nyari nu bodoh mah gitu amalan lagi nya. Itulah apa yang ada di dalam hatinya. Kemudian yang ketiga kan, mencintai keduniaan atau menginginkan menjadi orang yang terdepan dalam hal keduniaan. Pasti yang dikejarnya itu kan pada amalannya. Coba kalau hatinya mencintai akhirat, pasti amalannya kan amalan yang mengejar akhirat. Itu nomor 3 penyakit hati nanti gitu, menginginkan menjadi yang terdepan dalam urusan keduniaan. Amalan anak kumaha? Karena kan amal jasad itu hanya alat. Jasad itu hanya alat, yang beramal sesungguhnya itu kan ruhnya. Tak gambarnya teh, kalau makanya ini Ibnu Mas'ud ya, kalau kita lihat Ibnu Mas'ud itu di dalam hatinya itu benar-benar tertanam rasa takut yang luar biasa kepada Allah. Kira-kira amalannya seperti apa? Nah, kalau orang yang tidak takut kepada Allah bagaimana? Digerowan wae hare-hare. Apa tidak takut kalau Allah marah? Ya enggak, namanya juga kan tidak takut kan. Kalau tidak takut kepada Allah, ketika Allah memerintah tidak dilaksanakan saja berani.
Ketika Allah melarang malah sengaja melakukan saja berani, itu akibat. Karena di dalam hatinya, penyakit hatinya itu adalah naon tentunya al jaroah alallah, kalau nggak salah nama penyakit hatinya itu al jaroatu alallah, berani kepada Allah. Nekat begitu mulai wani ngaranna teh. Nah mestinya seperti ini kan, karena ini kan salah satu unsurnya. Takut itu kan salah satu unsur wajib. Ya, salah satu unsur wajibnya yang harus ada, yang harus dipenuhi dalam melaksanakan ketaatan kepada Allah itu. Ini salah satu unsurnya. Kenapa taat kepada Allah? Saya takut, itu benar. Ya kenapa saya mau melaksanakan yang Allah perintahkan? Oh, saya takut kalau tidak melaksanakan. Itu unsurnya, salah satunya takut kepada Allah itu harus dimiliki, karena ini unsur wajib yang wajib dipenuhi ketika taat kepada Allah. Harus ada unsur rasa takutnya kepada Allah. Eta nu opat teh unsurna teh satu rumoso. Nya rumoso kan. Rumoso teh pan malah ayat yang paling awal itu kan Allah sudah menyebutkan, mengenalkan dirinya bahwa aku ini, kata Allah katakan gitu ya, aku ini Rabbul Alamin. Kan di Al-Fatihah teh awalnya teh eta alhamdulillahi Rabbil Alamin. Apa sih arti Rabbil Alamin? Ya itu kan rumoso. Akulah yang menciptakan alamin, gitu kan. Akulah yang memelihara alamin, aku yang memberi rezeki alamin. Alamin itu salah satunya, alamin itu seluruh makhluk lah, seluruh alam raya, seluruh makhluknya alam. Salah satunya manusia, berarti kan manusia itu diciptakan oleh Allah, diberi rezeki oleh Allah, dipelihara, diurus oleh Allah. Ketika Allah memerintah, terus tidak mau melaksanakan, ngaranana naon kitu. Terus tunjung cek urang Sunda mah teu boga karumasan hirup teh, teu boga ka era. Mengakui nggak, artinya mengakui nggak kalau yang kamu itu diciptakan Allah, yang diberi rezeki oleh Allah, dipelihara oleh Allah. Muncul urang malah mun jeung jelema teh mah ceri bui nah budak pika sabeleunnya diurus ti leutik, nah ari geus gede pan gitu teh. Disebut dipelihara teh Allah mah komo ti lahir keneh. Itu unsur yang paling mendasar untuk seseorang mau taat kepada Allah itu adalah rumoso. Rumoso supaya tidak nolongso pokokna kudu siga ngaran hayam ya yang nolongso. Nah kalau itu unsur yang paling mendasar, sebutlah lamun bahasa Sunda mate apanya teboga ka era mencek urang mah gitu, rumoso teboga ka era. Allah nu nyiptakeun, Allah nu ngarezekian, Allah nu ngurus, Allah nitah teu ngagugu. Kan teboga ka era disebutan teh, itu unsur yang paling mendasar. Selain dari itu, kemudian berikutnya itu rasa takut yang kedua. Rasa takut teh heulakeun. Ya sampai di ini kan di bener nih kaidah usul fikih yang ininya ka mana ieu mah ya. Itu yang darul mafasid muqaddamun ala jalbil masolih, terbebas dari neraka harus dipikirkan lebih dulu daripada membayangkan mendapatkan kenikmatan surga. Itu mending neraka heula pikiran mah. Bagaimana supaya terbebas dari neraka? Artinya kan rasa takut yang lebih dulu. Itu teh kaidah eta bakal sagala eta mah. Duit teh. Ada ulama pasti jual alwa itu. Kena alpukat kan itu gitu. Jual alwa ya abang Arab jual kan alif lam. Darul mafasid muqaddamun ala jalbil masolih. Oh ini bisa diterapkan dalam segala hal. Menghindari kerusakan, kerugian, kecelakaan itu harus lebih dulu
dipikirkan dan dibandingkan dengan berpikir meraih keuntungan. Yang ketiga baru ar-roja ma'al khauf nu kamari teh nya. Nah, baru berharaplah kepada Allah. Yang terakhir unsur yang keempat ini unsur yang mungkin tidak semua orang bisa mendapatkan, yaitu cinta Allah. Padahal itu juga wajib. Tak empat unsur ini yang wajib dimiliki, wajib ada gitulahnya untuk seseorang taat kepada Allah. 1 rumasa, 2 takut, 3 berharap kepada Allah, yang keempat cinta kepada Allah. Nah, kalau sudah benar muncul yang keempat, cinta kepada Allah, tiba baranting sok Allah merintah mah. Kalau sudah muncul rasa cinta kepada Allah, kalau Allah mau merintah cek urang sono pasti tiba baranting. Sok bandingkeun. Ya bandingkan lah. Sampai ada yang seperti banyak, bukan ada. Orang tua yang korupsi karena anak istrinya. Kenapa? Karena mencintai anak istrinya. Tak nepi kawan itu geus cinta mah. Mereka berani gitu kan melakukan demikian karena mencintai anak istrinya. Artinya kalau yang memintanya ini yang dicintainya, hujan angin dodar gelap mapai galang bablesekan mah enteng atuh eta mah rawa mesadop teh atuh eta mah kitu mah. Ka dieu ayeuna wah hujan angin dodar gelap ge. Itu karakternya, itu karakter manusia. Nah, makanya harus dimunculkan kecintaan kepada Allah, dan memang wajib, Allah mewajibkan. Nah, kalau sudah muncul kecintaan kepada Allah ketika diperintah oleh Allah, itu tadi beranting cul naon sebutnya kan. Masuk ke telepon bio, kadieu ayeuna siap, aduh OTW TKP. Sok itu hujan angin dora gelap mapai galang jeung leueur babelasekan ge. Atuh dah. Aya deui Kang tukang nyanyi Kang. Waduh, tukang nyanyi Kang. Hari ini yang memintanya yang dicintai siap. Wah, beratnya itu. Lagu jeung tengah puting jeung daun jeung wow. Nyanyi wajah gentar. Gitu tak, kalau yang memintanya yang dicintai mah pasti dia dangeun lah ci urang Sunda mah. Nah, ini unsur yang kedua gitu ya, sampai ya rasa takut itu kan memang bisa memunculkan, bisa sampai seperti ini, itu bisa sampai menangis karena takut. Tadi 4 unsurnya, kalau ini ada semuanya pasti pol gitulah, ketika melaksanakan ibadah kepada Allah itu nilainya luar biasa. Ya, keempat unsur ini ada gitunya, rasa rumasa, iya itu hal yang paling mendasar sebetulnya yang harus dimiliki oleh manusia. Karena manusia itu kan alamin kan, Allah lah Rabbunnya, Allah Rabbul Alamin. Kemudian rasa takut, nah yang tadi nih, kalau jam teh, sekerudusuhan wae jam teh ngereka mana itu. Kalau tadi berani lah sebutnya kan, kalau takut kan lawan katanya berani. Nah, kalau sebutannya al-jaro atau alallah, kalau berani kepada Allah itu ini jadi penyakit hati ini. Artinya tidak takut kepada Allah ini penyakit hati. Adapun amal anggota badannya, ya sebutlah Allah memerintah saja berani tidak melakukan. Nah, berarti di dalam hatinya ada itu penyakit al-jaro atau alallah, dia tidak takut kepada Allah. Allah memerintah tidak dilakukan, Allah melarang malah dilakukan, digarawan teu nyampeurkeun. Wanian cek Allah teh kitu tah. Di dalam hatinya itu ada penyakit itu al-jaro alallah. Padahal takutnya sendiri itu ada pahalanya.
Seperti iya kan tadi semua penyakit hati tadinya. Kalau kufur dosa nggak? Kebalikan dari kufur itu adalah iman. Kan kebalikan dari kufur itu adalah iman. Kalau iman ada pahalanya nggak? Ya kebalikan dosa pasti pahala. Orang kufur berdosa. Kalau iman berpahala. Dan tadi semua penyakit hati itu misalnya kalau takabur penyakit hati, dosa nggak kalau di dalam hati seseorang ada takabur? Kebalikan dari takabur itu adalah tawadu. Artinya kalau tawadu berpahala. Kalau takabur dosa, kalau tawadu berpahala. Kalau riya dosa, kalau ikhlas. Kebalikan dari dosa pahala pasti. Nah rasa takut kepada Allah ini, kalau ini kan bahkan sampai ini imbas, berarti matanya sampai mengalirkan, menitikan air mata itu kan taeta jasad mah bagaimana? Hati. Jasad itu kan bagaimana hati. Rasa takutnya kan ada di dalam hati, tapi kemudian muncullah keluar gitu menjadi amal anggota badan. Kalau dalam hal ini berarti badan bisa menggigil, efeknya kan bisa. Orang menggigil ketakutan. Bisa sampai menggigil, bisa sampai meriang, itu bisa. Nah diantaranya sampai menitikan air mata karena takut kepada Allah. Yang jadi pahalanya itu bukan menitikan air matanya. Yang diberi pahala oleh Allah itu kan bukan air matanya itu yang keluar, itu takut yang ada di dalam hatinya. Untuk takut nih ya, untuk rasa takut kepada Allah ini pahalanya apa coba? Ada yang tahu nggak? Ada ayat di Al-Quran nggak? Ya takut kepada Allah itu balasannya apa dari Allah? Tadi no surat Al-Bayyinah nu terakhir. Jazaohum, jazaohum inda rabbihim, balasan dari Allah bagi mereka. Jazaohumnya balasan bagi mereka di sisi Allah. Jannatu adnin tajri min tahtihal anhar, surga Eden yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Itulah ain nergen surga mah eta wae nya yang sering disebutnya. Khalidina fiha abada, mereka kekal abadi di dalamnya. Satu tah berarti diberi surga yang itu udah paling mau mengalir di bawahnya sungai-sungai dengan surga apa. Kemudian radhiyallahu anhum wa radu anhu, dua tah Allah radhiyallahu anhum, Allah meridhoi mereka. Ini balasan dari Allah nih. Allah meridhoi mereka, wa radu anhu, dan mereka pun ridho kepada Allah. Artinya mereka ridho kepada Allah itu ridho dengan segala apa yang mereka dapatkan dari Allah. Dua tah balasan dari Allah. Jelaskan redaksi lagi ayatnya kan, balasan bagi mereka di sisi Allah itu adalah surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai dan mereka abadi di dalamnya. Yang kedua, Allah ridho kepada mereka dan mereka pun ridho kepada Allah. Ujung ayatnya zalika liman, tah geningan eta sieun ka Allah teh tah balasan dari Allah teh takut kepada Allah itu balasannya. Zalika, yang demikian itu liman bagi orang yang khosya Rabbah, takut kepada Tuhannya. Artinya makanya dimuat nih ku Imam Bukhari mah dari 7. Ini kan tadi kan 7 kelompok orang. Ya 7 kelompok orang di dalam bab ini oleh Imam Bukhari dipenggal hadisnya yang 6-nya tidak dimuat. Ini hanya satu, makanya jadi pendek hadisnya. Ini saja yang disebut. Padahal di awalnya di awal hadisnya yang dimuat di sini kan sama, yaitu sab'atun yuzilluhumullahu fi zillihi. Ada 7 kelompok orang, 7 macam orang yang mendapat perlindungan dari Allah. Hanya satu yang dimuat, dipenggal, yang lainnya tidak dimuat. Yang ini dimunculkan secara khusus dengan judul Babul Bukai min Khosyatillah. Padahal kan menangisnya itu bukan pahala itu bukan karena menangisnya. Kalau menangis itu katakanlah kalau sampai menitikan air mata itu kan menggambarkan rasa takutnya seperti apa.
Apa semua orang yang ada rasa takut di dalam hatinya itu sampai menitikkan air mata? Kan juga enggak. Tapi ini kan rasa takut yang wah luar biasa, berarti memang harus demikian. Bandingkan dengan yang 4 tadi, 4 unsurnya. Soal mencintai Allah, kan Allah wajibkan, Allah yang harus paling dicintainya dibandingkan dengan siapapun. Artinya kan bukan tidak mencintai yang lain, tapi yang Allah inginkan itu, mencintai Allah itu harus sampai mengalahkan kecintaannya kepada yang lain. Artinya kecintaan kepada Allah itu harus yang paling tinggi, yang paling besar. Ya di sini juga sama, bukan soal menitikan air matanya. Nah, Imam Bukhari-nya mengangkat secara khusus itu babul bukai min khosyatillah. Nah, masalahnya takut kepada Allah, bukan soal menangisnya. Ya tapi kan menggambarkan kalau sampai ketika ingat kepada Allah itu katakanlah otomatis atau langsung saja dia menitikkan air mata. Oh, luar biasa berarti. Rasa takut kepada Allahnya itu rasa takut yang ya seperti tadilah tuntutannya. Ada juga banyak ayat yang meminta takutlah kepadaku. Itu Allah hanya yang meminta takutlah kepadaku. Dan jangan takut kepada yang lain. Ada juga yang mereka orang-orang yang hanya takut kepada Allah, ada ya kurang lebih lah yang ayat redaksinya seperti itunya maksudnya, yaitu orang-orang yang takut kepada Allah. Ini sekali lagi bukan menangisnya. Ini Imam Bukhari, judulnya pinter Imam Bukhari itu bab menangis karena takut kepada Allah. Bukan karena terbawa suasana. Bukan karena didramatisir. Emang malaikat bisa ditipu apa? Ya emang malaikat bisa dibohongi itunya kalau di ngumpul acaranya sengaja dini hari itu tadi. Di acara ke ada barang mau carurik mau cara kecang mau pun nggak aja batak lampu dipoekan. Coba tengah borang ereng-erengan di tengah stadion kikituan sok. Didramatisir kumaha wae ge hargedang nu aya boro-boro hayang ceurik. Artinya kan itu karena terbawa suasana, didramatisir, bukan benar-benar yang muncul dari dalam dirinya. Jadi pantas kalau Rasulullah SAW pun di redaksi hadis yang tadi itu ketika sendiri. Nah ini yang benar-benar kalau ketika sendiri bukan karena yang lain pasti. Murni itunya kemunculannya menitikan air matanya itu benar-benar karena takut kepada Allah. Ya, tapi kan bukan hal itu tadinya bukan hanya bisa terjadi, bukan hanya dibenarkan kalau menangisnya itu ketika sedang sendiri. Nah, ini inti masalahnya adalah tadilah surat Al-Bayyinah ayat terakhirnya. Zalika liman khasya rabbah. Wajib berarti takut kepada Allah tuh balasannya luar biasa dari Allah. Ya karena rasa takut itu kan adanya di dalam hati. Sebetulnya yang beramal itu hati semuanya. Dan kalau mata itu hanya menunjukkan apa yang ada di dalam hatinya, yaitu rasa takut yang luar biasa berarti terhadap Allah. Kalau tidak sampai menangis bagaimana? Saya ku bawang we gitu kan. Kok tahu gitu we zikir ka Allah bari ngeuretan bawang. Cek Allah teh ada cek malaikat teh bawang eta mah bawang nu tak ceurik teh lah lain sieun. Moal bisa dibohongan malaikat mah. Tos lah ieu tanya lah luar biasa di Imam Bukhari mah tara anu gampang gitu nya mengikuti itunya sampai menemukan apa sih yang dimaksud oleh Imam Bukhari. Nah, ternyata kan bukan menangisnya di sini. Ini soal ar-riqaq gitu kan, melembutkan hati, ya bukan melembutkan mata. Ini melembutkan hati. Eta berarti harus dimunculkan lahnya. Nah dari itu mah harus diasah disebut nantinya, harus diasah dibiasakan. Nah sampai apa namanya itu rasa takut kepada Allahnya itu akan terus semakin
Justru kan puncak segala-galanya, takut kepada Allah itu puncak segala-galanya. Kalau sudah muncul rasa takut kepada Allah, maka akan semakin merasakan bahwa Allahu Akbar itu benar. Allah maha besar, benar. Allah itu maha besar, maka dirinya itu akan semakin. Kalau orang takut kan menciutnya. Oh, kerah danu karsino pasti merungkut. Apalagi ini takut kepada Allah yang maha besar, maka akan merasa bahwa dirinya itu akan semakin. Eta puncak nama, justru puncak segala-galanya itu adalah takut kepada Allah, sehingga benar gitu bisa merasakan la haula wala quwata illa billah. Ternyata benar jelema meuletik pisan tuh bisa nanaon sampai benar akan terasa itu kalimat nubi eta. Jadi kalau kalimat la haula wala quwata illa billah itu baru sebetulnya baru benar-benar bisa terasa kalau sudah muncul di dalam dirinya ini rasa takut kepada Allah, akan semakin terasa bahwa Allahu Akbar, Allah itu benar, itu maha besar, artinya dirinya maha kecil. Terus wawanian ngalawan, pan Allah maha besar, kita maha kecil, menyor ngalawan. Tuh wani geuning eta dititah cek nurut wae. Cek Allah teh lieur sangko aya ngaku sieun. Digerawan tara nyampeurkeun, dititah tara migawe. Sedikit pokoknya pangke di akhirat teh atuh yang ningali si eta mah. Biasa we kan nu dipanggil berarti malaikat Malik. Mun geus malaikat Malik nu dipanggil urusanna jeung neraka we eta mah. Mun malaikat Ridwan tadi digerwanana dah eta mah. Itu tuh pengakonkeun ka surga. Aduh genah diakon malaikat teh atuh. Tasah itu tanya memang wajib tanya kaitkan dengan yang tadi lah tadinya di Al-Bayyinah ayat yang terakhir ternyata kan rasa takut kepada Allah itu balasannya kan luar biasa. Zalika liman khasyiya rabbah. 2 kan di ayat itu Allah menyebut jazauhum kan disebutkan oleh Allah balasan bagi mereka indallahi inda rabbihi jazauhum naon teh ayat teh inda rabbihi nya balasan bagi mereka di sisi Tuhan mereka di sisi Allah adalah yaitu 1 surga, 2 keridhaan dari Allah. Ya yang demikian itu ini penutupnya ayatnya ini luar biasa juga nih. Zalika liman khasyiya rabbah, yang demikian itu bagi orang yang takut kepada Allah.